Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi pertama, yaitu teori bilangan. Berikut adalah outline dari materi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah macam-macam bilangan, kemudian sistem bilangan desimal dan biner, dan yang terakhir adalah konversi dari desimal ke biner dan sebaliknya. Kita mulai dari definisi bilangan. Bilangan adalah sebuah konsep matematis yang berfungsi untuk memberikan keterangan mengenai banyaknya suatu kumpulan atau himpunan. Dalam hal ini, untuk penulisan bilangan dapat kita representasikan ke dalam berbagai simbol. Bisa kita tulis seperti pada baris pertama ya, seperti biasa, atau bisa juga kita tuliskan ke dalam bentuk angka Romawi seperti ini. Dan yang terakhir, bisa juga kita tuliskan ke dalam bentuk turus. Oke, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ya beberapa istilah mengenai macam-macam bilangan. Jadi kita mulai, kita lihat dari bagian berikut. Yang paling atas adalah bilangan kompleks. Jadi bilangan kompleks ini berada pada posisi di atas dibanding dengan bilangan-bilangan yang lain. Bilangan kompleks ini bisa kita bagi ke dalam dua bagian ya, yaitu bilangan real dan bilangan imajiner. Kemudian seperti yang bisa dilihat di sini, bilangan real itu terdiri lagi, kita bagi lagi ke dalam dua bagian, ada bilangan rasional dan ada juga bilangan irasional. Nah, bilangan rasional juga kita bisa bagi lagi menjadi bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kemudian bilangan bulat di sini terdiri dari tiga bagian, ada bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Kita mulai dari yang paling bawah, yaitu bilangan bulat. Nah, bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan 0 dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat ini bisa kita tuliskan ya tanpa menggunakan komponen desimal ya atau pecahan. Kemudian untuk penulisan dari bilangan bulat ini dilambangkan dengan Z ya, seakan-akan Z tapi bukan Z ya, bukan Z seperti huruf Z yang kita kenal. Mungkin untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di beberapa software yang khusus untuk digunakan dalam menulis notasi-notasi matematika. Nah, berikutnya untuk himpunan bilangan bulat ini dikatakan tertutup di bawah beberapa operasi matematis ya, yaitu operasi penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Kenapa kita katakan demikian? Karena misalkan kita ambil sembarang minimal dua buah bilangan bulat, kemudian kita operasikan dengan menggunakan operasi penjumlahan, perkalian, atau pengurangan, maka kita akan peroleh hasilnya juga merupakan bilangan bulat. Namun tidak demikian untuk operasi matematis pembagian. Bilangan bulat ini bisa kita katakan dia tidak tertutup di bawah operasi pembagian ya, karena hasil pembagian dari dua buah bilangan bulat itu belum tentu merupakan bilangan bulat juga. Berikutnya kita naik ke atas lagi, di atas bilangan bulat ada yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu bilangan rasional. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional di sini bisa kita definisikan sebagai sebuah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pecahan A per B, di mana A dan B-nya itu merupakan bilangan bulat, sedangkan B-nya juga tidak sama dengan 0. Dalam hal ini, untuk batasan dari bilangan rasional itu range-nya dari mulai min tak hingga sampai tak hingga. Nah, apa saja yang tercakup dalam bilangan rasional ini? Jadi, bilangan rasional ini dia mencakup beberapa bilangan di bawahnya, yaitu bilangan bulat, bilangan asli, bilangan cacah, dan juga bilangan prima. Oke, barusan bilangan rasional, jadi untuk
satunya lagi adalah bilangan irasional. Jadi untuk bilangan irasional ini merupakan bilangan real yang bisa kita katakan dia tidak bisa dibagi lagi ya, atau tidak memiliki hasil sisa bagi, atau dengan kata lain hasil baginya dia tidak akan pernah berhenti kalau kita operasikan terus-menerus ya. Jadi untuk bilangan irasional ini tidak sama dengan bilangan rasional ya. Untuk bilangan irasional dia tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan A per B. Sebagai contoh di sini ada bilangan V, kemudian ada akar 2, kemudian ada juga bilangan eksponensial. Jadi untuk contoh semacam ini ya, kalau kita cari hasilnya ya, misalkan untuk Pi itu kita tahu Pi kan 22/7. Jadi kalau Anda coba hitung ya, hitung manual ataupun menggunakan alat bantu hitung, itu Anda tidak akan pernah mendapatkan hasil bagi bilangan tersebut ya, dalam artian dia tidak akan pernah berhenti hasil baginya. Selanjutnya adalah bilangan real. Nah, bilangan real ini bisa kita nyatakan sebagai sebuah bilangan yang bisa dituliskan dalam bentuk desimal. Sebagai contoh 3,1464 dan seterusnya. Nah, bilangan real ini berada pada tingkatan yang lebih tinggi dibanding bilangan rasional dan bilangan irasional. Atau dengan kata lain, kita bisa bilang bahwa bilangan real ini dia mencakup atau meliputi bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, selain bilangan real, kita juga mengenal yang namanya bilangan imajiner. Jadi untuk bilangan imajiner ini bisa kita nyatakan sebagai sebuah bilangan yang memiliki sifat di mana I kuadrat itu sama dengan -1. Sebagai contoh, dulu di SMA kita pernah mengenal materi persamaan kuadrat ya, seperti ini. Jadi misalkan diberikan sebuah persamaan kuadrat X kuadrat plus 1 sama dengan 0. Dalam hal ini, jika kita mencari akar-akar dari persamaan kuadrat ini, maka kita akan menemukan salah satu dari nilai X-nya adalah akar -1. Nah, di sini kita bisa lihat akar -1 itu tidak memiliki hasil sebenarnya ya, tidak ada nilainya. Sehingga dalam hal ini X bisa kita sebut dia merupakan bilangan imajiner. Nah, lanjut lagi pada tingkatan yang paling tinggi itu adalah bilangan kompleks. Nah, untuk bilangan kompleks ini bisa kita definisikan atau kita nyatakan sebagai bilangan yang dinotasikan ke dalam bentuk A plus BI, di mana A dan B-nya merupakan bilangan real dan I-nya di sini ya, I kecil maksudnya adalah sebuah bilangan imajiner ya, dengan I kuadrat sama dengan -1. Atau nilai I-nya itu sama dengan akar -1. Nah, bilangan real A disebut sebagai bagian real dari bilangan kompleks, kemudian bilangan real B itu disebut sebagai bagian imajinernya. Sebagai contoh misalkan bilangan 3 plus 2E, ini tidak bisa kita jadikan satu ya, karena dia merupakan nilai yang berbeda. Jadi tidak benar kalau kita satukan menjadi 5E, itu tidak benar. Jadi tetap ke dalam bentuk 3 plus 2I. Berikutnya kita ke sistem bilangan. Dalam hal ini kita hanya akan membahas dua tipe bilangan, ada desimal, kemudian juga ada biner. Nah, sistem numerik desimal atau bisa kita bilang juga sebagai basis 10, dia memiliki 10 nilai yang mungkin dari mulai 0, 1, 2, sampai 9 ya, untuk setiap nilai tempat yang ada. Kemudian sistem numerik biner atau basis 2, dia memiliki dua nilai yang mungkin yaitu 0 atau 1 untuk setiap nilai tempat yang mungkin. Nah, untuk menghindari kebingungan ketika kita menuliskan bilangannya, maka kita bisa menggunakan ya penulisan dengan menggunakan subscript. Jadi kita berikan subscript kecil di bagian akhir bilangannya. Sebagai contoh misalkan 100111100
basis 2. Nah, ini menunjukkan bahwa bilangan ini merupakan bilangan basis 2. Atau misalkan lagi angka 156 dengan subscript 10. Berarti ini menunjukkan bilangan basis 10. Nah, untuk representasi bilangan dalam sistem desimal bisa kita lihat macam-macamnya sebagai berikut. Lanjut, kita masuk ke sistem bilangan biner. Untuk representasi bilangan dalam sistem biner sebagai mana yang tadi sudah saya sampaikan, ada dua tempat nilai yang mungkin, ada 0 dan juga ada 1. Nah, bagaimana cara mengkonversi bilangan desimal ke bilangan biner? Kita lihat tahapannya sebagai berikut, ya. Oke, jadi ada banyak cara untuk mengkonversi dari sistem bilangan desimal ke sistem bilangan biner. Salah satunya itu adalah dengan menggunakan pembagian. Jadi kita lakukan pembagian, kita bagi dengan 2 untuk setiap nilai yang ada. Kemudian kita tuliskan hasil sisa baginya, ya. Nah, dari situ kemudian kita ambil nilai hasilnya tadi dari bawah, ya. Kita baca urutan sisanya dari bawah ke atas. Atau mungkin langsung saja ke contoh, misalkan di sini kita konversikan bilangan desimal 105 menjadi bilangan biner. Jadi 105 kita bagi 2, kita peroleh 52 dengan sisa hasil baginya adalah 1. Kemudian lanjut kita bagi 2 lagi, ya, 52 kita bagi 2, kita peroleh 26 dengan sisa hasil baginya adalah 0. Dan seterusnya, ya, sampai habis, ya. Dan nanti untuk hasilnya kita ambil dari nilai yang paling bawah. Jadi untuk hasil konversi bilangan desimal 105 kita peroleh bilangan binernya adalah dari bawah 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Atau mungkin lebih singkatnya, kalau kita nggak mau menghitung seperti ini, karena mungkin cukup panjang, kita bisa pakai cara seperti ini, ya. Jadi pakai angka aja, ya, 105 dibagi 2, hasilnya adalah 52, sisa hasil baginya adalah 1, kemudian lanjut bagi 2 lagi, 52 dibagi 2, 26, sisa hasil baginya adalah 0, dan seterusnya sampai yang terakhir 3 dibagi 2, sisa hasil baginya adalah 1, kita peroleh nilainya adalah 1, dan sampai sini 1 dibagi 2 sudah tidak bisa, jadi kita tuliskan nilainya adalah 1 tadi yang tersisa. Jadi untuk hasil konversinya sama saja kita urut dari yang paling bawah ke yang paling atas. Jadi hasil konversi bilangan desimal 105 ke bilangan biner adalah 1101001. Nah, sebaliknya bagaimana kalau kita cara mengkonversi bilangan biner ke bilangan desimal? Yang pertama, tulis dulu angka binernya tentu saja, ya. Kemudian kita tulis pangkat dari angka 2, di mana pangkat ini terus meningkat. Dan kita mulai dari digit paling kanan. Kemudian kita lakukan perkalian setiap digit bilangan binernya dengan pangkatnya. Dan terakhir kita jumlahkan untuk mendapatkan hasil desimal. Langsung saja ke contoh. Misal kita mau menyatakan nilai 1101001 ke dalam bentuk bilangan desimal. Jadi ini masih contoh yang awal tadi, namun kita kerjakan sebaliknya. Jadi kita konversikan dari bilangan biner ke bilangan desimal. Oke, jadi kita lihat dulu, ya. Di sini ada sebanyak 7 digit, ya. Jadi kita lihat dari yang paling kanan, ini digit ke-7, ya. Untuk digit paling kanan ini kita kalikan dengan 2 pangkat 0, ya. Dan seterusnya sampai yang paling kanan kita urut aja, ya, perkalian dengan digit 2-nya. Jadi 1 kita kalikan 1 di sini kita kalikan dengan 2 pangkat 0, ya. Kemudian 0 di sini di sebelah kirinya kita kalikan dengan 2 pangkat 1. Lanjut di sebelah kirinya lagi 0 kita kalikan dengan 2 pangkat 2. Dan seterusnya sampai yang paling kanan nanti kita akan temukan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang paling kanan ini nanti digitnya kita kalikan dengan 2 pangkat 6. 1 kali 2 pangkat 6,
dan seterusnya sampai yang terakhir adalah 1 kali 2 pangkat 0. Nah, dari sini masing-masing hasilnya kita jumlahkan sehingga kita akan mendapatkan nilainya adalah 105. Oke, untuk contoh yang lain misalkan di sini kita akan menyatakan 1101 011111 ke dalam bentuk bilangan desimal. Caranya sama seperti tadi. Ya, kita lihat dulu ini ada berapa buah digitnya. Ada 10 digit ya, maka untuk bilangan yang paling kiri nanti akan kita kalikan dengan 2 pangkat jumlah digitnya tadi dikurangi dengan 1. Berarti yang paling kiri nanti 1 kalikan 2 pangkat 9, kemudian semakin ke kanan semakin kecil ya pangkat dari nilai 2-nya. 1, di sini 1 dikalikan 2 pangkat 8, kemudian lanjut sebelah kanan lagi 0 dikalikan 2 pangkat 7, dan seterusnya. Kemudian tiap hasilnya kita jumlahkan, ya kita akan dapatkan nilainya adalah 863. Baik, demikian untuk materi pertama. Selanjutnya akan kita diskusikan materi yang lain, yaitu barisan dan deret. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.